Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Febriani. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata pelajaran riset operasi yang dibimbing oleh Bapak Iman Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan, linear programming atau metode simplex, fungsi tujuan, minimum, fungsi batasan lebih besar. Untuk mengetahui perhitungannya, kita lanjut saja ke video selanjutnya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini ada fungsi tujuan, yaitu meminimalkan Z sama dengan 40x1 plus 50x2. Dan fungsi kendalanya ada 2x1 plus 3x2 sama dengan 20, dan 3x1 plus 4x2 lebih besar 30. Mari kita jawab. Untuk langkah pertama, kita harus merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan. Contoh, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Lalu kita merubahnya menjadi fungsi persamaan menjadi min Z min 40x1 min 50x2 min MS3 sama dengan 0. Untuk angka selanjutnya pun sama. Kita rubah menjadi fungsi persamaan. Menjadi 2x1 plus 3x2 ditambah S1 sama dengan 20. Untuk yang angka terakhir pun sama. Kemudian kita rubah menjadi 3x1 plus 4x2 min S2 plus S3 sama dengan 30. Oke, setelah langkah pertama selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya atau langkah kedua, kita harus menentukan fungsi Z yang dikalikan dengan fungsi persamaan sama dengan. Di sini kita mengalikan fungsi Z dengan fungsi persamaan sama dengan. Kita buat formnya dulu. Kemudian kita masukkan angka-angkanya seperti contoh nih. Min 40 kita pindahkan ke sini, min 50 kita pindahkan ke sini, lalu 0 0 M0. Kemudian kita masukkan kembali untuk fungsi persamaan sama dengannya, yaitu ada 3, 4, 0, min 1, 1, 30. Oke, kemudian kita hitung. Perhitungannya yaitu min 40 dikurang M dikali 3 menghasilkan angka min 40 dikurang 3M. Kemudian langkah selanjutnya pun sama. Min 50 min 4M 0 M 0 dan terakhir 30M. Oke. Langkah kedua telah selesai. Kemudian next kita buat langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Langkah ketiga yaitu memasukkan fungsi persamaan yang kita hitung pada langkah kedua ke dalam tabel simplex. Kita buat terlebih dahulu tabelnya agar rapih. Buat di sini ada Z, C baris Z, 1, 2. Oke, di sini saya telah membuat tabel simplexnya dan kemudian kita masukkan
angka-angka yang telah kita hitung di atas. Untuk kolom Z kita isi kolom Z baris Z ada min Z, berarti kita tulis min 1. Untuk S1 dan S2 nya tidak ada angka Z, maka kita tulis 0 di sini. Untuk selanjutnya kita masukkan lagi. Untuk baris Z kita isi pada langkah kedua, yaitu ada min 40 min 3M. Untuk X2 nya kita isi 50 min 4M, S1 nya 0, S2 nya M, ini 0, NK nya 30M. Oke. Untuk S1 kita isi di angka yang tengah ini. Untuk S1 kita isi 2, X2 kita isi 3, S1 kita isi 1, karena pada angka ini tidak ada S2 dan S3, maka kita isi 0, 0, NK-nya 20. Untuk S2 nya pun sama, kita isi ada 3, 4, 0, min 1, 1, 30. Oke. Nanti nah, bagaimana cara mencari kolom dan baris kunci? Di sini tips untuk mencari kolom yang untuk dikunci itu adalah bilangan yang memiliki nilai min besar. Di sini kita lihat baris Z yang memiliki nilai min besar, yaitu terdapat pada kolom X2. Maka kita tandain terlebih dahulu pada X2-nya. Oke. Kemudian untuk mencari baris kunci, kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mencari baris kunci, kita harus memilih nilai indeks yang paling kecil. Lalu bagaimana cara mencari nilai indeks? Yaitu dengan cara nilai NK dibagi dengan kolom kunci. Seperti ini. Di sini nilai NK pada baris S1 ada nilai 20. Kemudian kita bagi 3, hasilnya menjadi 6,67. Dan di sini sama, 30 dibagi 4, hasilnya 7,5. Dari kedua nilai indeks ini, kita harus mencari indeks terkecil. Dan indeks terkecil itu terdapat pada di 6,67. Maka untuk itu baris terkuncinya itu ada di S1. Mari kita tandai agar kita tidak keliru di sini. Oke, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah kelima, kita harus menentukan baris baru antara baris Z dan baris 2 dengan acuan baris dan kolom terkunci. Oke, kita tulis dulu untuk baris Z. Oke, di sini saya telah mengisi bagaimana caranya mencari baris baru untuk baris Z. Dan dari mana hasil angka-angka tersebut? Di sini untuk baris Z kita menyalin baris lama pada kolom tabel simplex, yaitu ada min 40 min 3M kita salin ke sini, min 50 min 4M kita taruh sini, 0M 0 dan 30M.
Nah, untuk NBBK-nya kita tulis untuk awal itu min 50 min 4M karena di sini kolom terkuncinya adalah angka ini. Lalu dari mana angka-angka ini? Di sini kita mendapatkan dari baris kunci yang dibagi oleh angka terkunci. 0,667 diperoleh dari 2 dibagi 3, angka 1 diperoleh dari 3 bagi 3, dan angka 0,333 itu diperoleh dari 1 bagi 3, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk perhitungannya sama seperti langkah kedua, yaitu min 40 dikurang min 50 dikali 0,667 dan akan menghasilkan min 6,65. Selanjutnya pun seperti itu, min 3M dikurang min 4M dikali 0,667 akan menghasilkan min 0,332M. Untuk selanjutnya perhitungannya seperti itu sama, jadi kita tulis aja langsung. Oke, untuk baris baru Z, kita mendapatkan angka seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita membuat baris baru untuk baris S2. Kita tulis lagi. Kita masukkan, maksudnya nggak usah ngomong deh. Oke, untuk baris S2 sudah saya masukkan semua angka-angkanya. Seperti yang kita tahu, untuk S2 kita tulis semua angka di sini. Untuk NBKK-nya kita sama seperti yang di sini, tapi kita dibagi oleh angka yang belakangnya ini. Oke, dan akan menghasilkan angka. Perhitungannya masih sama. 3 dikurang 4 dikali 0,667 dan begitu pun seterusnya. Oke, untuk baris kedua kita telah selesai. Kemudian kita tulis kembali ke dalam tabel simplex untuk memasukkan angka-angka terakhirnya. Ini bikin tabel lagi. Capek. Jadi untuk tabel simplex barunya, tetapi di sini karena angka sebelum M itu masih ada negatifnya, maka kita harus merubahnya lagi menjadi positif. Untuk itu kita melakukan langkah pengulangan seperti dari langkah keempat, yaitu menentukan baris kolom kunci, kemudian menentukan baris-baris baru. Gimana
bocil. Setelah kita menghitung ulang, maka di sini kita simpulkan untuk nilai X1 sama dengan bahwa X1 adalah 0, S2 adalah 0,012 dan Z memperoleh nilai. Oke, setelah saya menghitung ulang, karena tadi ada bilangan negatif angka sebelum M, maka di sini kita dapat memperoleh angka bahwa X1 memperoleh nilai 0, S2 memperoleh nilai 0,012 dan Z memperoleh nilai 429,5.